Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ferdiansyah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu bahar, variasi bahar 1, variasi bahar 2, dan variasi bahar 3. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai salah satu bahar. Nah, di sini saya akan mengambil bahar basit. Untuk bahar basit sendiri itu merupakan termasuk bagian buhur asyair al-mumtazizah. Yang dinamakan dengan buhur asyair al-mumtazizah adalah bahar-bahar yang menggunakan taf'ilah campuran dari khumasi dan subai. Untuk definisi bahar basit sendiri secara bahasa adalah terbentang atau terpapar. Dinamakan basit karena di setiap taf'ilahnya itu menggunakan dua sabab yang terbentang, yaitu karena berturut-turut. Selanjutnya yaitu taf'ilah dalam bahar basit. Nah, berikut merupakan taf'ilahnya. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, selanjutnya yaitu contoh bait dalam bahar basit atau contoh syirannya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan tambahan di tampilan layar. Saya menampilkan slide PPT, yaitu berupa taf'ilah dalam bahar basit. Nah, taf'ilahnya yaitu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan-kedudukannya. Untuk bait yang pertama, itu berbunyi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Di situ terdapat sodar, yang dimana definisi sodar merupakan setengah bait pertama. Jadi dari mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun sampai fa'ilun, nah itu dinamakan sodar. Nah, selanjutnya ada istilah hasyu. Nah, untuk definisinya sendiri, hasyu ini merupakan taf'ilah yang selain aru dan dorob. Nah, di dalam bait pertama yang di hasyu ini terletak pada mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Nah, itu merupakan hasyu. Selanjutnya ada arud. Untuk definisi arud sendiri merupakan taf'ilah terakhir dari sodar. Nah, taf'ilah terakhir dari sodar yaitu fa'ilun. Nah, selanjutnya yaitu bait yang kedua. Nah, bait yang kedua ada istilah ajaz. Ajaz ini merupakan setengah bait yang kedua. Jadi dimulai dari mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, itu dinamakan ajaz. Untuk istilah selanjutnya ada hasyu. Nah, hasyu sama, yaitu definisinya seperti yang tadi telah disampaikan bahwa hasyu ini taf'ilah yang selain aru dan dorob. Nah, untuk di bait yang kedua ini yang menunjukkan hasyu merupakan mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Selanjutnya dorob. Nah, dorob di sini definisinya adalah taf'ilah terakhir dari ajaz. Nah, taf'ilah terakhir dari ajaz berarti lafad fa'ilun. Nah, itu merupakan dorob. Untuk taktiannya sendiri sudah saya cantumkan di bawah. Untuk tanda-tanda takti sendiri, di situ kan ada garis, ada 0. Nah, untuk tanda garis ini menunjukkan bahwasannya huruf tersebut huruf hidup. Sedangkan tanda yang 0 itu merupakan atau menunjukkan bahwa huruf tersebut merupakan huruf mati. Selanjutnya yaitu mengenai variasi bahar 1. Nah, di dalam variasi bahar 1 ini terdapat istilah buhur asyair as-subaiyah. Mungkin teman-teman untuk lebih jelasnya bisa dilihat slide berikut ini. Variasi bahar pertama. Nah, di dalam variasi bahar pertama ini terdapat istilah buhur asyair as-subaiyah.
yang dinamakan dengan buhur asyair as-subaiyah ini merupakan taf'ilahnya itu terdiri dari 7 huruf. Nah, di antara bahar dalam kelompok 7 huruf ini ada bahar wafir dan bahar kamil. Variasi dalam bahar wafir. Yang pertama yaitu ada ba hitam dengan 6 taf'ilah. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Nah, yang kedua ada bait majzu dengan 4 taf'ilah. Mufa'alatun, 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 mufa'alatun. Nah, dalam bahar wafir dengan ba hitam itu mempunyai satu macam arud, yaitu arud maktufah, dan dorobnya pun hanya satu, yaitu dorob maktuf sama dengan taf'ilah arudnya, fa'ulun. Adapun bahar wafir dengan bait majzu arudnya satu, yaitu arud sohihah, mutafa'alatun. Dorobnya ada dua macam, yaitu dorob soheh, mufa'alatun, dan dorob mansub, mufa'alatun atau mufa'ilun. Berikut merupakan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu bahar wafir ba hitam arud maktufah dorob maktuf. Alam aku jaraku wa yakunu baini wa bainakumul madati wal ikha'u. Alam aku jaraku wa yakunu baini wa bainakumul madati wal ikha'u. Selanjutnya yaitu contoh bahar wafir bait majzu arud sohihah dorob sohih. Falastu kaman yawadduka bil lisanu wa yukthirul halifa. Falastu kaman yawadduka bil lisanu wa yukthirul halifa. Selanjutnya yaitu contoh bahar wafir bait majzu arub sohihah dorob mansub. U'atibuha wa amuruha fataghdabani wa ta'sini. U'atibuha wa amuruha fataghdabani wa ta'sini. Selanjutnya yaitu variasi bahar kamil. Nah, di dalam bahar kamil ini ada dua macam bait. Yang pertama ada bait tam dengan 6 taf'ilah, yaitu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Yang kedua yaitu bait majzu dengan 4 taf'ilah. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Dalam bahar kamir, bait tam mempunyai dua macam arud dan 5 macam dorob, yaitu arud sohihah, dorobnya ada 3. Yang pertama dorob sohih, mutafa'ilun. Yang kedua dorob maktu, mutafa'il. Yang ketiga dorob hadzaf mudmar, fi'lun. Nah, selanjutnya ada arud hadzaf, dorobnya ada 2, yaitu dorob hadzaf fa'ilun dan dorob hadzaf mudmar, fi'lun. Selanjutnya yaitu bahar kamil bait majzu mempunyai satu macam arud, yaitu arud sohihah, dorobnya ada 4. Yang pertama ada dorob sohih, mutafa'ilun, ada dorob muraffal, mutafa'ilatun, ada dorob muzayyal, mutafa'ilan, dan ada dorob maktu, fa'ilaltun, dan atau mutafa'il. Berikut merupakan contohnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan dalam bahar kamil bait tam arud sohihah dorob sohih. Wada'at takasula wal bitalata innama sababun yaqu'u 'anil ma'ashi wa yamna'u. Wada'at التكاسل والبطالة إنما سبب يقوع عن المعاش ويمنع.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai variasi bahar kedua. Nah, di dalam variasi bahar kedua ini terdapat istilah qofiyah, yang mana di sini saya akan membahas mengenai definisi dari qofiyah beserta huruf-huruf qofiyah. Mungkin teman-teman untuk lebih jelasnya bisa dilihat slide berikut ini. Di dalam variasi bahar kedua ini terdapat istilah qofiyah. Nah, untuk qofiyah sendiri ini secara terminologi yaitu huruf-huruf dari akhir bait sampai huruf awal hidup sebelum huruf mati yang berada di antara keduanya. Nah, qofiyah ini dapat terjadi pada sebagian kata, satu kata, atau pada dua kata. Nah, yang pertama itu ada qofiyah yang terdapat pada sebagian kata. Contohnya yu'addu rafi'u al-qaumi man kana aqilan in lam yakun fi qaumihi bihasibi. Nah, yang artinya dianggap tingginya kaum itu manakala ada orang yang berakal sekalipun tidak diperhitungkan dalam kaum itu. Nah, qofiyah pada bait tersebut terdapat pada sebagian kata bihasibi, yaitu huruf sin, ya, ba, dan ya, sibi. Nomor 2 yaitu qofiyah yang terdapat pada satu kata. Contohnya idza dayyaqta amron daqa jiddan wa in hawalat ma qad azahana. Yang artinya jika Anda mempersempit urusan maka menjadi sangat sempitlah ia. Jika Anda mengintimidasi yang berat maka ia akan menjadi ringan. Nah, qofiyah pada bait di atas terdapat pada kata hana yang terdiri dari huruf ha, alif, nun, dan alif. Yang ketiga adalah qofiyah yang terdapat pada dua kata. Contohnya i'tazil dzikra al-aghani wal ghazal qulil fadla wa janibu man hazal. Berhentilah kamu dari mengingat nyanyian dan percintaan, katakanlah kebajikan dan hindarilah orang yang bersenda gurau. Nah, qofiyah pada bait tersebut terdapat pada dua kata, yaitu man dan hazal yang terdiri dari huruf mim, nun, ha, zai, dan lam. Selanjutnya yaitu huruf-huruf qofiyah. Yang pertama ada rawi. Nah, rawi ini huruf yang dijadikan sebutan dari suatu qasidah. Misalnya qasidah alamiyah, qasidah mimiyah, qasidah muniyah, dan seterusnya. Nah, untuk rawi sendiri terbagi menjadi dua macam. Ada rawi mutlak dan rawi muqayyad. Nah, untuk rawi mutlak sendiri yaitu rawi yang terdiri dari dua huruf hidup. Sedangkan rawi muqayyad yaitu rawi yang terdiri dari huruf mati. Contoh dari rawi mutlak adalah wala tudayya sa'ah az-zamani falan ya'uda ma fata min ayyamihil awal. Yang kedua yaitu rawi muqayyad. Contohnya wattaqillaha fataqwallahi ma jawarat qalba imri illa wasalla. Jika berakhiran huruf mad atau ha, maka huruf rawinya adalah huruf sebelumnya. Contohnya man atlaqa al-qawla bila muhlah la syakka an ya'thura fi ajlatihi. Nah, huruf rawinya adalah huruf ta. Huruf qofiyah yang kedua adalah wasol. Nah, secara etimologi wasol ini artinya adalah bersambung, sedangkan secara terminologi ialah huruf mad, alif, ya atau wawu, atau huruf hak yaitu ha yang timbul karena mengisbahkan harokat rawi atau ha yang mendampingi rawi. Nah, untuk contohnya ada 3 yaitu wasol yang menggunakan huruf alif. Nah, contohnya aqalli al-lauma a'dzilun wal itaba wa quli in asobati laqad asoba. Yang kedua contoh wasol yang menggunakan huruf wawu. Mata kana al-khiyamu bidhi tuluhi suqibu al-ghawthu ayyatuha al-khiyamu. Yang ketiga wasol yang menggunakan ha. Waqa'tu ala rub'i lamiyata naqti fama ziltu abki haulahu wa ukhatibuhu. Huruf qofiyah yang ketiga adalah khuruj. Nah, secara etimologi artinya keluar. Menurut terminologi, yaitu huruf yang timbul dari harokatnya ha wasol. Huruf yang digunakan dalam khuruj adalah huruf mad, alif, wawu, dan ya. Berikut merupakan contoh-contohnya. Yang pertama, khuruj yang menggunakan huruf alif. Contohnya yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di qurratihi yuwafiquha. Yang kedua, khuruj yang menggunakan huruf wawu. Contohnya fayalaimi da'ni ughali biqimati faqimatu kullin nasi. Yang ketiga, khuruj yang menggunakan huruf ya. Kullun amri musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi.
Huruf qafiyah yang keempat adalah ridif. Nah, ridif ini secara etimologi artinya dalam mengikuti di belakangnya. Sedangkan secara terminologi ridif yaitu huruf mad yang terdapat sebelum rawi. Contohnya, Toha bika qalbun fil hasani torubu yu'bu'aidu asyababi asrohani masyitu. Nah, huruf ya pada kata masyibu adalah ridif. Huruf qafiyah yang kelima adalah ta'sis. Nah, ta'sis ini secara etimologi artinya adalah mendirikan landasan. Sedangkan secara terminologi, ta'sis adalah huruf alif yang terhalang satu huruf dari rawi. Contohnya, wal ilmu naqshun fi fuadika rasikhun wal malu dhilun an fanaika zahibu. Nah, huruf alif pada kata zahibu adalah ta'sis. Huruf qafiyah yang terakhir adalah dakhil. Nah, dakhil ini secara etimologi artinya adalah sesuatu yang masuk atau berada di sela-sela. Sedangkan secara terminologi, dakhil adalah huruf hiduf yang berada sesudah ta'sis. Contohnya, wal ilmu naqsun fi fuadika rosikhu wal malu dhilu an fanaika zahibu. Nah, huruf H pada kata zahibu adalah dakhil. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai variasi bahar ketiga. Nah, di dalam variasi bahar 3 ini terdapat istilah ilat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari ilat berikut dengan macam-macam ilat yang dimana macam-macam ilat ini terdiri dari tas'is, azaf, dan khormu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa melihat slide berikut ini. Di dalam variasi bahar ketiga ini terdapat istilah i'lal. Nah, untuk definisi i'lal sendiri adalah perubahan dari beberapa potongan atau suku kata atau bisa disebut juga taf'ilah di dalam hasyu. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam i'lal. Yang pertama ada tash'its. Nah, untuk tash'its ini definisinya wa huwa hadfu awal watad majmu'. Nah, yaitu membuang awal dari watad majmu. Nah, untuk watad majmu sendiri definisinya adalah satuan bunyi 3 huruf. Huruf pertama dan huruf keduanya hidup, sedangkan huruf yang ketiganya mati. Jadi hidup, hidup, mati. Wadzalika yakunu fi fa'ilun. Nah, di tash'is ini terdapat taf'ilahnya atau wazannya itu fa'ilun. Fatasiru bi tash'is menjadi falun. Nah, yang awalnya fa'ilun menjadi falun karena awal watad majmunya dibuang. Jadi, yang dibuang itu bukan seluruh watad majmunya, tetapi hanya awal watad majmunya saja, yaitu huruf ain. Watankil ila fi'lun, kemudian dipindahkan atau diganti menjadi fi'lun bisukunil ain. Ainnya disukunkan menjadi fi'lun. Wahadha khasun bil mutadarik. Nah, dalam wazan atau taf'ila fa'ilun ini merupakan atau dikhususkan kepada bahar mutadarik. Berikut merupakan contoh bahar mutadarik sebelum di'ilal. Lam yada' man madha lilladhi qad abar fadla ilmin siwa akhdhihi bil athar. Nah, itu contoh bahar mutadarik sebelum di'ilal. Selanjutnya contoh bahar mutadarik setelah di'ilal. Izra' khairan tahsud khaira la tudhhib ma'rufan hadara. Macam-macam ilat yang kedua yaitu ada al-hadfu. Nah, untuk definisinya wahwa isqatun sabab khafif mina taf'ilah, yaitu memotong sabab khafif dari taf'ilahnya. Untuk definisi sabab khafif sendiri adalah bunyi 2 huruf. Huruf pertama hidup, huruf yang kedua mati. Jadi mati hidup ya. Nah, untuk selanjutnya wa yakunu dzalika fil arudul awal minal mutaqarib. Nah, perubahannya itu terjadi pada arud awal dari bahar mutaqarib. Nah, untuk taf'il atau wazan dari hadzaf adalah fa'ulun. Fatasiru bil hadfi fa'u. Nah, setelah dibuang sabab khafifnya yang tadinya fa'ulun menjadi fa'u. Nah, di dalam lafaz atau taf'il fa'ulun sabab khafifnya adalah lun. Maka fatasiru bil hadfi menjadi fa'u. Watankil ila fa'al, maka dirubah atau diganti menjadi fa'al. Bitaharrukil ain, dengan mengharokati ain, wasukunil lam, dan mensukunkan lam. Wa ma'na hadza annal mutaqarib alladhi waznuhu fil asli.
Nah, di dalam taf'ila fa'ulun ini merupakan atau terdapat dalam bahar mutaqorib yang asli. Berikut contoh bahar mutaqorib sebelum di'ilal. Yurabbina fi rawdina batan sigara liyahyaw hayatal ma'ali kibara. Nah, untuk contoh bahar mutaqorib setelah diilalnya adalah ya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asatal adab. Macam-macam tas'is yang ketiga adalah al-khormu. Nah, definisi al-khormu sendiri adalah wawa isqotun awal watad majmu fi sodr al-masra'a al-ula. Nah, memotong awal watad majmu di dalam sodr yang pertama. Nah, untuk definisi watad majmu telah disampaikan, mungkin bisa nanti saya diulang kembali, yaitu satuan bunyi 3 huruf, huruf pertama dan kedua hidup, huruf yang ketiganya mati, jadi hidup, hidup, mati. Nah, perubahannya itu terjadi pada sodr yang pertama. Wadzalika yakunu fi fa'ulun. Nah, wazan atau taf'ilahnya itu fa'ulun. Fatasiru bil khormi ulun. Nah, yang asalnya fa'ulun menjadi ulun karena awal watad majmunya dibuang, yaitu huruf fa. Watankil ila fa'lun, dipindahkan menjadi fa'lun bisukunil ain dengan mensukunkan ainnya. Wa yakunu hadza fi tawil. Nah, dalam taf'ila ini merupakan atau terdapat dalam bahar tawil. Berikut merupakan contoh bahar tawil sebelum di'ilal. Idza ma ataka dahru yawman binakbatin fa afrig laha sabran wa awsi' laha sadran. Nah, untuk contoh bahar tawil setelah diilalnya bisa dilihat teman-teman di slide-nya. Min ali nu'min anta fabkar ghadata ghadi amin raihun famu hajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.